Every day, you're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Imani, NIM 2018 310047, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Untuk yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Dan kebalikannya, jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut tidak likuid. Nah, untuk rasio likuiditas yang akan saya bahas untuk yang pertama yaitu ada current ratio atau rasio lancar. Nah, dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva atau aset lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka artinya semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang lancarnya. Nah, rumusnya dapat dituliskan aktiva lancar atau total aset lancarnya dibagi dengan total kewajiban lancarnya. Menurut data laporan posisi keuangan PT Sepatu Baka Tbk pada 31 Desember 2018 dapat diketahui jumlah aktiva lancar dan jumlah kewajiban lancar adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, dapat dihitung besarnya rasio lancar PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 2018 adalah sebesar 2,92. Nah, sedangkan menurut laporan posisi keuangan PT Sepatu Bata Tbk pada 31 Desember 2019 dapat diketahui jumlah aktiva lancar dan kewajiban lancarnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, dapat dihitung besarnya rasio lancar PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 2019 adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 3,31. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui jika terjadi kenaikan rasio lancar pada tahun 2018 ke tahun 2019. Untuk mengetahui bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban lancarnya, maka rasio lancarnya dalam sebuah perusahaan harus memiliki nilai di atas 1, dan PT Sepatu Bata Tbk termasuk dalam kategori tersebut. Karena pada tahun 2018 rasio lancarnya sebesar 2,92 dan pada tahun 2018 rasio lancarnya sebesar 2,92 dan pada tahun 2019 rasio lancarnya sebesar 3,31. Akan tetapi, dalam perhitungan lebih lanjut, rasio lancar PT Sepatu Bata Tbk termasuk ke dalam posisi nilai yang terlalu tinggi. Untuk nilai rasio lancar, jika terlalu tinggi akan memiliki nilai di atas 2 kali. Sebab, rasio lancar terlalu tinggi akan memungkinkan perusahaan kurang mempergunakan aktiva lancarnya ataupun hutang lancarnya dengan efisien, sehingga menyebabkan adanya suatu masalah dalam mengelola modal kerja. Namun dari sudut pandang kreditur, rasio lancar dengan nilai yang tinggi, perusahaan akan lebih bisa memenuhi hutang lancarnya yang akan jatuh tempo paling lambat 12 bulan atau 1 periode. Nah, untuk rasio likuiditas yang kedua adalah cash ratio atau rasio kas atas liabilitas lancar. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang ditujukan dari tersedianya dana kas atau setara kas. Nah, rumusnya yaitu jumlah kas yang ada di perusahaan dibagi dengan total kewajiban lancarnya. Nah, menurut data laporan posisi keuangan PT Sepatu Bata Tbk pada 31 Desember 2018 dapat diketahui jumlah kas dan liabilitas sebagai berikut.
Sehingga dapat dihitung rasio kasnya adalah 0,024 atau 2,4%. Dan sedangkan pada tahun 2019 dapat diketahui jumlah kas dan liabilitas lancar adalah sebagai berikut. Sehingga pada tahun 2019 dapat diketahui rasio kas PT Sepatu Bata Tbk adalah sebesar 0,047 atau 4,7%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat penilaian terhadap rasio kas yang sangat rendah pada tahun 2018 sebesar 2,4%, yang dapat diartikan bahwa jumlah kas yang ada di PT Sepatu Bata Tbk hanya tersedia sekitar 2,4% dari total liabilitas lancar yang harus dibayar pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 sebesar 4,7%, yang dapat diartikan bahwa jumlah kas yang ada di PT Sepatu Bata Tbk hanya tersedia sebesar 4,7% dari total liabilitas lancarnya yang harus dibayar pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa PT Sepatu Bata Tbk memiliki saldo kas yang minim sepanjang tahunnya. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Nah, pengertian rasio solvabilitas sendiri yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Nah, nama lain dari rasio solvabilitas adalah leverage ratio. Untuk rasio solvabilitas yang pertama yaitu debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau biasa disingkat dengan DER membandingkan total liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga rumus rasio ini dapat dituliskan total utang yang dimiliki oleh perusahaan dan dibagi dengan modal perusahaan. Menurut data laporan posisi keuangan PT Sepatu Bata Tbk pada 30 Desember 2018 dapat diketahui jumlah liabilitas dan ekuitas adalah sebagai berikut. Dan berdasarkan data tersebut dapat dihitung rasio utang atas ekuitas sebesar 0,377 atau 37,7%. Sedangkan pada tahun 2019 dapat diketahui jumlah liabilitas dan ekuitas adalah sebagai berikut. Dan rasio utang atas ekuitas pada tahun 2019 adalah sebesar 0,321 atau 32,1%. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas terdapat pada level yang cukup aman. Karena pada tahun 2018 rasionya sebesar 37,7% dan dapat diinterpretasikan bahwa jumlah total utang PT Sepatu Bata Tbk sebesar 37,7% dari total ekuitasnya. Pada tahun 2019, PT Sepatu Bata Tbk berada pada keadaan yang lebih baik lagi, yaitu rasionya menurun menjadi 32,1% dan dapat diinterpretasikan bahwa total utang PT Sepatu Bata Tbk sebesar 32,1% dari total ekuitasnya. Lanjut ke rasio solvabilitas yang kedua yaitu rasio utang atau debt ratio. Nah, debt ratio atau rasio utang ini menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total utang atau liabilities dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditur dalam jangka panjang akan semakin terjamin. Nah, sehingga rumusnya dapat dituliskan bahwa total utang atau total liabilitas yang dimiliki perusahaan akan dibagi dengan total aktiva atau total aset yang dimiliki oleh perusahaan.
Dan pada tahun 2018 dapat diketahui jumlah liabilitas dan aset PT Sepatu Bata Tbk adalah sebagai berikut. Sehingga dapat diketahui rasio utang atas aset PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 2018 adalah 0,274 atau 27,4%. Dan sedangkan menurut data laporan posisi keuangan pada tahun 2019 untuk PT Sepatu Bata Tbk adalah sebagai berikut. Sehingga dapat diketahui bahwasanya rasio utang atas aset PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 2019 adalah 0,243 atau 24,3%. Nah, berdasarkan data perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio aset terhadap ekuitas terdapat pada level yang aman, karena pada tahun 2018 rasionya sebesar 27,4%, dan dapat disimpulkan bahwa jumlah total utang PT Sepatu Bata Tbk sebesar 27,4% masih dapat ditutupi oleh aset perusahaan. Nah, pada tahun 2019 keadaannya lebih baik lagi karena rasionya menurun menjadi 24,3% dan dapat diinterpretasikan bahwa total utang PT Sepatu Bata Tbk sebesar 24,3% masih dapat ditutupi oleh aset perusahaan. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2018-310426. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai rasio profitabilitas. Nah, rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, misalnya seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya. Nah, rasio ini tuh dapat memberikan ukuran tingkat seberapa mana sih efektivitas manajemen perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang diperoleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Nah, jika semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan diasumsikan semakin baik. Dan nilai yang tinggi ini melambangkan tingkat laba dan efisiensi perusahaan yang baik dan bisa dilihat dari tingkat pendapatan maupun arus kasnya. Rasio profitabilitas yang pertama yaitu margin laba. Merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualannya. Margin laba ini akan mengungkapkan seberapa besar laba yang diperoleh suatu perusahaan dengan mempertimbangkan biaya yang ditimbulkan untuk memproduksi produk atau jasanya. Dan jika semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik bahwa perusahaan mampu dalam mendapatkan laba yang cukup tinggi. Seperti di atas saya, ada rumus margin laba sama dengan pendapatan bersih dibagi penjualan dikali 100%. Dan seperti gambar di samping saya, yaitu PT Sepatu Baka, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Di sini kita bisa cari pendapatan bersihnya, yaitu sebesar, dan penjualan bersih yaitu sebesar, seperti gambar di atas saya, dikalikan 100%, menghasilkan 6,85% margin laba. Selanjutnya, ada laporan laba rugi PT Sepatu Bata untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini kita bisa carikan pendapatan bersih dan penjualannya berapa. Setelah dimasukkan ke rumus margin laba, menghasilkan 2,52%. Nah, maka dari itu, dapat diketahui bahwa PT Sepatu Bata ini mengalami penurunan margin laba dari tahun 2018 yang sebesar 6,85% menjadi 2,52% di tahun 2019. Dan menurut saya, persentase margin laba dari Sepatu Bata ini masih di bawah standar yang diharuskan, karena margin laba dalam sebuah perusahaan harus memiliki nilai di atas 30% untuk bisa dikatakan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik dalam mendapatkan laba. Sedangkan PT Sepatu Bata masih berada di bawah 10%, sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan ini masih berada dalam industri yang ketat persaingannya dan masih berusaha untuk bertahan dalam industrinya dan kurang dalam mendapatkan laba. Rasio profitabilitas yang kedua yaitu return on equity atau ROE. Nah,
Di sini, ROE merupakan rasio yang berguna untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dengan cara mengukur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan modal perusahaan dan mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau disebut juga dengan rentabilitas perusahaan. Nah, makin tinggi rasio ini akan makin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan makin kuat. Demikian pula sebaliknya, dan bila angka ROE mendekati 1, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut cukup efektif dalam mendapatkan pendapatannya. Nah, seperti rumus di atas saya, return on equity sama dengan laba bersih dibagi rata-rata modal. Rata-rata modal gimana sih caranya? Jadi kita bisa perbandingkan. Di sini ada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas pada tahun 2018. Nah, kita bandingkan. Yang sebelah kiri adalah tahun 2018 dan sebelah kanan tahun 2017 dibagi 2. Maka itu menjadikan rata-rata modal. Dan atasnya yaitu laba bersih, kita bisa lihat di laporan posisi keuangan yang tadi. Dan menghasilkan ROE 0,0784. Nah, selanjutnya ada yang laporan posisi keuangan pada tahun 2019. Di sini kita bandingkan total ekuitas 2019 dan 2018 dibagi 2. Maka dari itu ini adalah rata-rata modalnya. Dan laba bersih dibagi rata-rata modal menghasilkan ROE sebesar 0,0498. Maka dari itu dapat dikatakan selama 2 tahun perusahaan mengalami penurunan return on equity. Pada tahun 2018 sebesar 0,0784 dan pada tahun 2019 sebesar 0,0498, yang berarti dalam kurun waktu 2 tahun perusahaan tidak efektif atau berhasil menghasilkan keuntungan dalam penggunaan modal. Dan bisa dilihat bahwa hasil ROE masih sangat jauh mendekati angka 1, sehingga dapat dikatakan PT Sepatu Bata Tbk masih belum unggul dalam persaingan di industrinya. Dan dari sudut pandang investor, PT Sepatu Bata ini masih kurang menarik karena harga saham masih terbilang cukup rendah dibandingkan perusahaan lain. Nah, selanjutnya ada rasio leverage atau rasio yang kita bahas keempat hari ini. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh sih perusahaan dibiayai oleh utang atau dari pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal atau equity. Nah, perusahaan yang baik pastinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Dan rasio ini bisa juga dianggap sebagai bagian dari rasio solvabilitas. Nah, leverage ini rumusnya seperti ada di slide selanjutnya. Nah, rumusnya adalah minus utang dibagi modal dikali 100%. Seperti gambar di sebelah saya, ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan liabilitas dan ekuitas. Setelah kita taruh totalnya, maka menghasilkan leverage sebesar minus 37,73% untuk tahun 2018 PT Sepatu Bata. Nah, selanjutnya ada yang laporan posisi keuangan bagian total ekuitas dan total liabilitas pada tahun 2019. Kita bandingkan juga dan kita masukkan ke dalam rumus menghasilkan leverage sebesar 32,13% dari total ekuitasnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa PT Sepatu Bata pada tahun 2018 memiliki total utang sebesar 37,7% dari total ekuitasnya. Dan pada tahun 2019, Sepatu Bata berada pada keadaan yang lebih baik karena rasio leverage pada tahun 2019 sebesar 32,13%, berarti kan menurun total utangnya. Jadi, modal atau ekuitasnya lebih besar. Berarti total utang sebesar 32,13% dari total ekuitasnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa PT Sepatu Bata masih tergolong perusahaan yang baik karena memiliki komposisi utang yang lebih kecil dari modal ini, berarti aset perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar sebesar 37,73% pada tahun 2018 dan 32,13% pada tahun 2019. Nah, terima kasih, cukup sampai sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan, perkenalkan nama saya Dwi Alma Wijawati dengan NIM 2018-310442. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini menggunakan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya.
Rasio ini terdiri atas inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, dan periode penagihan piutang. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisienkah perusahaan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa tujuan dalam penggunaan rasio aktivitas ini, antara lain, pertama, mengetahui berapa lama penagihan piutang, lalu kedua, mengetahui hari rata-rata penagihan piutang di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, mengetahui berapa hari rata-rata sediaan tersimpan yang ada di dalam gudang. Yang keempat, mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Nah, di sini kami memilih untuk menganalisis rasio inventory turnover dan total asset turnover. Nah, ini adalah inventory turnover ya rekan-rekan. Ada data 2018 dan nanti slide selanjutnya ada data 2019. Nah, inventory turnover ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan dengan cepat. Inventory turnover dapat dihitung menggunakan rumus yang tersedia di slide. Ini ya, ada rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, menurut laporan laba rugi dan CALK PT Sepatu Bata Tbk pada 31 Desember 2018 dapat diketahui jumlah harga pokok penjualan dan persediaan barang jadi. Nah, sebagai berikut ya rekan, di slide sudah terlihat. Nah, ini untuk data pada tahun 2019. Kemudian saya akan memperlihatkan cara perhitungannya. Nah, berdasarkan data yang tadi, ini bisa dapat kita hitung besarnya inventory turnover PT Sepatu Bata tersebut. Yang pertama, kita ini untuk tahun 2018, kita bisa memasukkan data ke rumus yang terdiri dari HPP dan barang jadi. Barang jadi ini digunakan untuk menghitung rata-rata persediaan, yang mana rumusnya adalah persediaan jadi awal ditambah persediaan barang jadi akhir lalu dibagi 2. Selanjutnya, coba rekan-rekan ikut menghitung ya. Ini pada tahun 2018 dulu. Ini sudah ada rumusnya, jadi kalian tinggal mengisikan angka-angkanya saja. Untuk angka harga pokok penjualan itu ada 500.016.928.103, lalu dibagi 363.115.062 rupiah, ditambah 3.085.390, lalu dibagi 2. Kemudian didapatkanlah hasil inventory turnover sebesar 2,823. Begitupun dengan perhitungan rasio ITR pada tahun 2019 ya rekan-rekan, yaitu dengan rumus yang sama, namun datanya kita dapat dari laporan laba rugi dan CALK pada tahun 2019. Seperti ini, kita temukan bahwa hasilnya itu 2,954. Seperti itu. Oke, berdasarkan perhitungan di samping sudah kita dapatkan perhitungannya ya. Dapat diketahui bahwa ternyata terjadi kenaikan ITR pada tahun 2018 ke 2019. Pada tahun 2018 rasio ITR sebesar 2,83, sedangkan pada tahun 2019 rasio ITR ini sebesar 2,954. Kenaikan ini menunjukkan penjualan yang kuat. Perusahaan banyak melakukan produksi untuk menjaga stabilitas persediaannya tetap rasional dan kebutuhan pasar tetap terpenuhi tentunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa barang cepat dijual dan cukup efisien dalam manajemen persediaannya. Jadi semakin efisien manajemen persediaan berarti perusahaan mampu mengoptimalkan pengeluaran dalam pengaturan persediaan. Itu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu total asset turnover. Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan, dengan kata lain, seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Rumusnya sudah tertera ya rekan-rekan, yaitu penjualan dibagi total aset. Di sini kita bisa lihat data laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Sepatu Bata Tbk pada 31 Desember 2018 yang sudah tertera di slide. Sini kita bisa mengetahui jumlah penjualan bersih dan total aset. Nah, lalu kita langsung hitung saja. Bisa dibantu juga ya rekan-rekan agar sama-sama hitungannya sama. Nah, berdasarkan data dapat dihitung besarnya total aset turnover PT Sepatu Bata pada tahun 2018, yaitu dari penjualan bersih itu 992.696.071 dibagi 876.856.225 rupiah. Sehingga total aset turnover ini menjadi 1,132. Oke, baik, selanjutnya adalah untuk yang tahun 2019. Nah, ini berdasarkan data di atas dapat dihitung besarnya total aset turnover PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 2019. Langsung saja dihitung, penjualan bersih ini ada 931.271.436, lalu dibagi 863.156.554, sehingga total aset turnover ini menjadi 1,079. Nah, kemudian dapatlah kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan di atas tadi, dapat diketahui jika terjadi penurunan total aset turnover pada tahun 2018 ke tahun 2019. Analisis pada perhitungan rasio perputaran aset PT Bata di atas didapatkan perhitungan 1,132 kali pada tahun 2018 dan 1,079 kali pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kemampuan PT Bata menghasilkan penjualan 1,132 kali dari total aset di tahun 2018 dan menghasilkan 1,079 kali pada tahun 2019. Rasio ini mengalami penurunan, tapi penurunannya hanya sedikit. Penurunan ini menunjukkan perusahaan tidak mampu menggunakan asetnya untuk mengoptimalkan penjualan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018-310-508. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rasio pertumbuhan pada PT Sepatu Bata Tbk. Nah, rasio pertumbuhan ini sendiri rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari segala bentuk penjualan, earning after tax, laba per saham, dividen per lembar saham, dan harga saham per lembar saham. Nah, di dalam rasio pertumbuhan ini menghitung adanya kenaikan penjualan. Nah, kenaikan penjualan ini akan diketahui perkembangan penjualan perusahaan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, dan akan diketahui berapa kenaikan penjualan atau penurunan yang dialami oleh perusahaan. Dan rumus kenaikan penjualan bisa kita lihat, yaitu penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. Nah, rekan-rekan bisa lihat pada PowerPoint kami ini sudah diketahui penjualan tahun ini dan penjualan tahun lalu. Langsung saja dimasukkan nominalnya. Untuk penjualan tahun ini sebesar
931.271.436 dikurangi dengan penjualan tahun lalu sebesar 992.696.71 dibagi dengan penjualan tahun lalu sebesar 992.696.71 dan hasilnya yaitu negatif 0,62 atau 62%. Nah, berdasarkan pada laporan laba rugi PT Sepatu Bata Tbk ini, tercatat penjualan tahun 2019 itu mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Apabila dalam tahun 2019 telah dilakukan kenaikan harga jual, maka penurunan penjualan dalam volume lebih besar dari 62%. Dan dari segi bisnis, bila terjadi tren penjualan cenderung turun, maka menunjukkan kinerja yang kurang baik. Apabila penurunan penjualan tersebut sudah terjadi dari tahun lalu, maka bisnis perusahaan bisa masuk dalam zona bahaya. Dan oleh karena itu, perlu dilakukan analisa penjualan lebih jauh. Dan untuk mendapatkan informasi apa penyebab penjualan tersebut bisa turun. Dan penyebab turunnya penjualan bisa dari internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus bisa memberikan kesimpulan yang tepat tentang terjadinya penurunan penjualan tersebut, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Dan perhitungan selanjutnya yaitu kenaikan laba bersih. Kenaikan laba bersih sendiri yaitu laba yang didapatkan setelah dikurangi pajak, dan lebih detailnya laba ini adalah keuntungan yang didapat dari jumlah selisih pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dikurangi pajak. Dan selain itu, ada yang menyebutnya laba sebelum bunga, pajak, dan depresiasi. Dan rekan-rekan bisa lihat dari laporan laba rugi PT Sepatu Bata ini. Dan rumus dari kenaikan laba bersih sendiri yaitu laba bersih tahun ini dikurangi dengan laba bersih tahun lalu dan dibagi laba bersih tahun lalu. Dengan nominal, laba bersih tahun ini sebesar 23.441.338 dikurangi dengan laba bersih tahun lalu sebesar 67.944.860 juta dibagi dengan laba bersih tahun lalu sebesar 67.944.86 juta dan hasilnya yaitu negatif 0,66 atau 66%. Nah, berdasarkan dari perhitungan persentase laporan laba rugi PT Sepatu Bata Tbk, laba bersih setelah pajak turun 66% dari tahun lalu. Dan hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan bisnis, bila penjualan dan laba bersih turun dari tahun sebelumnya adalah perform kinerja yang kurang baik. Dan bila tren penurunan sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir, perlu diwaspadai, karena sangat mungkin perusahaan masuk dalam zona bahaya. Dan jika kondisi itu yang terjadi pada perusahaan, maka seberapa jauh perusahaan itu dapat bertahan dari penurunan penjualan dan laba bersih. Jika perusahaan mempunyai kewajiban membayar utang lebih dari hasil operasi, maka perusahaan itu akan mengalami kesulitan cash flow. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa perusahaan sepatu bata itu perform kinerjanya kurang baik setelah dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nongol Firdaus dengan NIM 2018 310404. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yaitu mengenai market based ratio atau penilaian berdasarkan harga pasar. Nah, di sini terdapat 2 cara, yaitu menggunakan price earning ratio atau biasa disingkat sebagai PER dan market to book value ratio atau biasa disingkat menjadi MBV. Nah, yang pertama saya bahas ini adalah yang price earning ratio atau PER.
Price earning ratio atau PER merupakan suatu besaran angka yang biasa digunakan sebagai analisis fundamental keuangan perusahaan. Nah, angka ini biasanya digunakan untuk memprediksi valuasi harga suatu saham. Apabila dirumuskan secara matematis, PER dapat diformulasikan sebagai PER sama dengan harga saham dibagi EPS atau earning per share. Sehingga untuk tiap lembar saham PER mengindikasikan bahwa harga saham saat ini setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Nah, langsung saja kita akan menganalisis price earning ratio dari PT Sepatu Bata. Nah, di sini harga saham saya ambil dari situs www.idn Finansial, di mana di situ menunjukkan harga saham pada saat itu adalah sebesar Rp600 per sahamnya, per lembar saham. Nah, untuk EPS-nya sendiri saya mengambil dari laporan laba rugi di kolom laba per saham dasar yang di bawah sendiri, yaitu menunjukkan angka 52,27 pada tahun 2018. Di sini dapat diketahui PER sama dengan 600 dibagi 52,27 sama dengan 11,47. Berarti harga saham saat ini sama dengan 11,47 pendapatan bersih perusahaan selama 1 tahun. Dapat diartikan bahwa PER merupakan variabel yang menggambarkan psikologis pasar, yaitu berupa ekspektasi serta persepsi pasar terhadap suatu saham. Menurut Benny Sinaga, pakar saham, mengidentifikasi range 11,7 berarti investor memandang masa depan perekonomian terhadap PT Bata Tbk ini dihadapkan pada perasaan cemas namun masih yakin terhadap prospek ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada market to book value ratio. Rasio ini merupakan cerminan apresiasi atau penilaian investor terhadap nilai buku sebuah perusahaan melalui harga saham. Nah, market book value ratio ini berasal dari neraca memberikan informasi tentang nilai bersih sumber daya perusahaan. Semakin tinggi market book value ratio, maka semakin baik pula penilaian investor terhadap nilai buku perusahaan. Nah, market book value ratio ini juga merupakan rasio perbandingan harga saham di pasar dengan nilai buku saham yang digambarkan di neraca. Untuk menghitungnya, di sini market to book value ratio mempunyai rumus harga saham dibagi book value. Merujuk pada data yang sama dari PT Bata Tbk, di sini diketahui harga saham adalah 600 sesuai dengan harga saham yang tertera di website IDN Finansial pada tahun periode 2018. Untuk book value-nya sendiri berasal dari total ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Di sini total ekuitas diketahui 653 sekian, dan untuk total saham yang beredar sebesar 1.300.000 rupiah, menghasilkan sama dengan 0,49. Jika dihitung, market to book value ratio sama dengan 1224. Untuk tahun 2019, di sini terdapat kenaikan harga saham dan book value, yaitu sebesar 635, dan book value-nya jika dihitung adalah sebesar 0,5. Jadi market to book value-nya atau MBV-nya sebesar 1270. Nah, berarti di sini kesimpulannya terdapat kenaikan MBV-nya. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan terdapat kenaikan MBV pada tahun 2019, yang berarti investor di sini semakin optimis akan pertumbuhan perusahaan di masa depan, karena semakin tinggi nilai market to book ratio-nya, semakin besar prospek ekonomi dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai rasio produktivitas. Nah, rasio produktivitas ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai. Misalnya rasio karyawan atas penjualan, rasio biaya per karyawan, rasio penjualan terhadap space ruangan, rasio laba terhadap karyawan, rasio laba terhadap cabang, dan rasio lainnya.
Jika perusahaan ingin dinilai dari segi produktivitas unit-unitnya, maka bisa dihitung menggunakan rasio produktivitas. Dan rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai. Nah, yang pertama ini kita akan menghitung rasio karyawan atas penjualan. Dan rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan karyawan menghasilkan laba. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik, karena dianggap lebih produktif. Rumus dari rasio karyawan atas penjualan sendiri yaitu nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku. Dan kita akan membandingkan rumus itu dari tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, kita hitung dari tahun 2018 terlebih dahulu. Yang sudah diketahui rumusnya yaitu nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku. Nilai pasar saham sebesar 67.951 juta dibagi dengan 0,49. Dan hasilnya adalah sebesar 138.675.810.204. Itu adalah hasil dari tahun 2018. Dan selanjutnya untuk tahun yang 2019 ini diketahui nilai pasar saham sebesar 23.439 dibagi dengan 0,5 dan hasilnya sebesar 46.878. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan pada tahun 2018 dan tahun 2019 dianggap lebih produktif pada tahun 2018. Mengapa bisa dikatakan lebih produktif tahun 2018? Karena pada tahun 2018, PT Sepatu TBK ini rasionya itu semakin besar. Dan itu dianggap lebih produktif. Dan yang selanjutnya yaitu rasio biaya per karyawan. Nah, rasio biaya per karyawan ini menunjukkan jumlah biaya yang diukur dari jumlah karyawan. Biaya di sini bisa biaya produksi, biaya gaji, biaya pendidikan, biaya penjualan, dan lain sebagainya. Dan semakin kecil rasio ini, semakin baik karena dianggap semakin efisien. Kita bandingkan dari tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, kita hitung dari yang tahun 2018 terlebih dahulu. Rumus dari rasio biaya per karyawan adalah total biaya dibagi dengan jumlah karyawan. Pada tahun 2018 diketahui total biayanya itu sebesar 40.450.899 dibagi dengan jumlah karyawan sebanyak 800 karyawan. Dan hasilnya yaitu sebesar 50.564. Kemudian selanjutnya kita hitung biaya rasio biaya per karyawan pada tahun 2019. Nah, total biaya pada tahun 2019 itu sebesar 48.742.952 dibagi dengan jumlah karyawan sebanyak 800 dan hasilnya yaitu 60.929. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 dan tahun 2019 bahwa rasio biaya per karyawan yang diperoleh menghasilkan rasio yang rendah per karyawannya terdapat pada tahun 2018. Jadi, pada tahun 2018 dikatakan lebih efisien dibandingkan dengan tahun 2019. Sekian, terima kasih penjelasan dari
saya kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.